Karena pada saat berangkat, kapal itu harus dicek, Pak. Namanya port clearing. Berapa jumlah pemadam, berapa jumlah kru, berapa jumlah pelampung. Harus sama atau lebih, tidak boleh kurang. Nah sekarang kalau bawa berlayar, mengandalkan kehebatan tekong, amannya, ombak besar amannya. Kalau kapal terbalik, ya, makanya selalu kan kru 20, sama bapak 21, cek life jacket. Cukup nggak 21? Kurang kita topik, tambahkan. Jangan hanya 5 sebagai simbol, jangan Pak. Ingat itu Pak, jangan sampai situ. Cek itu. Karena itu untuk keselamatan Bapak, ya. Ingat ya, jatuh tekniknya kayak tadi. Besok saya minta 10 orang bawa pakaian ganti. Terserah siapa saya sini. 10 orang Pak ya, bawa pakaian ganti. Besok saya suruh loncat di kapal-kapal situ. Loncat. Pas air tinggi sini loncat. Pakai ini, jaket. Yang tadi yang dipraktekin Pak ini ya. Harus. Ya. Wah, kalau Bapak itu sekali loncat nggak terbit nanti di atas lagi. Ya. Jadi besok habis bakar-bakar kita loncat di sana. Tekniknya Bapak harus tahu. Kalau teman-teman yang tekong-tekong Aceh yang ada di Sibolga sama Tanjung Balai, saya suruh naik kapal saya Pak. Pergi ke tengah di lampu satu di belakang sana, saya suruh cebur semua di situ. Mau tua, mau muda, loncat semuanya. Baru saya terakhir, saya menggunakan yang bulat Pak. Ada nggak yang bulat di kapal? Ada. Apa namanya itu Pak? Hah? Apa namanya? Lampung lempar. Lampung lempar. Namanya ring boy. Dekat cincin kan? Bahasa Bengkulunya ring namanya Pak. Ring boy. Jadi itu dipakai pada saat ada orang yang jatuh ke laut, Bapak ikat, Bapak lemparkan ke orangnya. Bukan sebagai hiasan kapal doang Pak. Itu fungsinya. Pakai tali diikat, lemparkan ke orangnya. Tinggal orang itu masuk di dalam, kepalanya cebur, naik ke atas, tangannya jepit, ya sudah tinggal kita tarik fungsinya ke kapal. Itu namanya ring boy. Ini apa namanya Pak? Hah? Bapak biasa bilang baju pelampungnya. Guys, sekarang lift tiket. Ini baju renangnya. Bahasa lampulonya adalah life jacket. Ya. Walaupun saya SD tak tamat tapi bahasa Inggris jago. Apa yang namanya? Life jacket, oke? Kata dia. Oh, biar dia tahu sedikit, ya. Harus ada Pak ya di kapal ya. Ring buoy harus ada. Paling tidak kapal Bapak kalau jumlah 30 paling tidak harus ada 2. Kiri kanan ya, harus punya ring buoy. Life jacket disesuaikan dengan jumlah kru di kapal. Tidak boleh kurang. Jangan anggarkan Bapak tuh jago berenang. Ingat ya, Bapak jago berenang hanya bisa di kolam renang. Di laut tidak dalam cerita. Ya. Sejago coba berenang kalau 20 mil Bapak di tengah mati Bapak di bikin. Kecuali Bapak pakai ilmu bisa hilang nggak apa-apa. Ya. Ingat itu ya, ini pesan saya nih. Harus dipatuhi. Tanggung jawab tekong. Jadi sertifikat NKP yang Bapak punya bukan kertasnya Pak, isinya ada di dalam sini. Oke Pak. Jadi nggak sia-sia Bapak datang di sini 3 hari jumpa saya. Ada yang dibawa pulang. Betul Bapak? Betul. Kata orang tinggalkan yang buruk-buruk lah sama kami. Bawalah yang baik-baik buat Bapak. Itu. Tapi kalau ada yang bagus-bagus ini bagilah sama kami. Lanjut Pak Jarod. Oke Pak ya? Oke. Lanjut. Halo. Hai. Ini Pak, yang saya bilang tadi Pak, jenis keadaan darurat, tubrukan, ini faktor apa Pak? Penyebabnya Pak? Bapak harus bisa menganalisa, bisa mengambil keputusan. Ini akibat dari kapal tubrukan. Ini faktor apa nih penyebabnya? Apa? Faktor alam, faktor manusia. Ayo lagi. Teknis. Nah, 3 nih Pak. Kecenderungan mana Pak? Kecenderungan manusia. Biasanya kalau berbicara tubrukan kapal tidak terlepas daripada human error, perlakuan manusia itu sendiri dalam keadaan membawa kapal Pak. Kan gitu Pak ya, entah dia yang bawa kapalnya pas dinas jaga kapalnya ngantuk. Menghayal. Gimana Pak? Menghayal. Cuaca buruk nggak nampak kan gitu Pak.
Bisa jadi, cuman biasanya yang sangat mempengaruhi tubrukan itu adalah faktor manusia itu sendiri. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi tubrukan oleh faktor manusia? Perlunya ada pengetahuan, keterampilan sikap menghadapi ini gitu Pak. Bagaimana supaya kapal tidak tubrukan? Tugas pawang dan cuaca mengingatkan kepada dinas jaganya bagaimana standar operasional kita dalam melaksanakan sebuah kapal yang baik. Karena kalau pawang pegang semua tidak akan sanggup, itu Pak ya, tidak akan sanggup Pak. Karena kita butuh teamwork, kerjasama tim yang sangat baik di atas kapal, sehingga apa yang dibebankan token kepada Napolda bisa mengaplikasikannya ke dalam timnya, maka mudah-mudahan dapat menghasilkan ikan yang banyak, bisa berbagi bagi kita semua. Kan itu Pak ya, alurnya begitu. Nah ini Pak, kandas. Kalau kandas, faktor apa Pak? Hah? Ya, gimana Pak? Faktor manusia bisa kandas. Oke, Bapak? Faktor cuaca. Oke, kita ambil kesepakat. Kandas ini pada dasarnya, pada umumnya disebabkan oleh faktor apa Pak? Apakah dengan alam sendiri bisa dia kandas? Saya tanya. Hah? Cuaca buruk pun apakah kapal bisa kandas? Salah koordinatnya. Nomornya kalah. Ya, bisa jadi Pak. Kalau untuk kandas, bisa kita asumsikan dia ini ada faktor alam yang tidak bisa kita hindari Pak ya. Ya kan gitu Pak ya. Posisi kapal berlayar, kita sudah safety manusianya, tapi ada faktor alam yang pada saat itu ya kita juga tidak bisa menghindar lagi, mau tidak mau makanya kapalnya kandas. Kan begitu Pak. Atau sudah ada pernah kapalnya kandas Pak? Nah, Pernah Pak? nah, Pernah kapal pernah. Pernah Pak kandas? Pernah. Pada saat apa itu Pak? Cuaca buruk? Karena mogok. Karena jangkarnya Tambah lagi pengalaman Bapak ini adanya mogok. Berarti itu masuk ke faktor teknis Pak. Karena itu udah alat manusia memperbaiki teknis. Tahu-tahu kenapa waktu sebelum ini tadi Pak, pada saat pelajaran PKP kita merencanakan pelayaran namanya Pak kan. Nah disitulah tugas kita menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Bagaimana membawa kapal ke orang selamat dan kapalnya layak layar. Nah itu juga saya satu pertimbangan bagi Bapak. Ternyata Bapak ini Pak Maiduli sudah punya pengalaman. Dia kapalnya kandas diakibatkan oleh faktor teknis. Teknis apa? Mesin mati, mesin rusak sehingga kapal terombang-ambing pas cuaca akan buruk. Ya Kang ya? Kandas. Udah begitu Pak? Iya Pak ya? Bisa dipahami Pak? Nah ini tadi Pak. Ini yang disampaikan oleh Pak Suji, kapal terbakar. Nah, pengalaman Bapak, pengetahuan Bapak, kenapa bisa kapal terbakar? Karena panas. Apa Pak? Panas jadi api. Apa? Pak. Ya, saya Pak, ya tahu ya. Bisa Pak? Bisa? Oke. Faktor apa Pak? Faktor apa? Kelalaian faktor manusia. Satu. Lagi faktor apa Pak? Ya, lagi Pak. Faktor alam nggak mungkin ya? Bisa jadi, betul. Bisa Pak ya? Faktor panas. Percikan. Tapi kecenderungan kapal terbakar itu biasanya konsleting Pak ya, di ruang mesin. Akibat apa? Kondisi cuaca buruk, ya Pak ya, kondisi alam, kapal gimana Pak? Jadi terombang-ambing. Bisa jadi Pak, biasanya konsleting ataupun human error nih Pak di sini Pak. Tapi lebih sering sih ke teknis sebenarnya sih. Siapa sih mau yang bakar kapal sendiri kan mungkin gitu Pak ya. Nggak mungkin Pak ya. Kita mau bakar kapal tersendiri kan jarang gitu Pak. Ini Pak. Paham Pak? Jadi di dalam suatu situasi darurat banyak faktor yang bisa mengakibatkan kapal kita itu dalam keadaan bencana. Makanya kita harus bisa mencegahnya dulu Pak. Tindakan apa yang akan kita lakukan untuk itu. Nah, ini Pak, bocor ini dah bocor dan tenggelam yang Pak Maiduli rasakan. Faktor apa Pak?
Kalau Pak Majid ini faktor apa Pak? Faktor alam. Faktor alam. Lagi Pak, apakah bocor alam bisa membuat kapal bocor? Kita tanya dulu Pak. Apakah faktor alam bisa membuat kapal bocor? Bisa. Oke, bisa. Lain? Lebih muatan. Faktor alam ya. Lebih muatan. Kelebihan muatan ya, itu faktor termasuk dalam faktor teknis. Benar yang kata Pak Manis tadi, terlalu banyak memikirkan hasil, terabaikanlah keselamatan. Akhirnya ini Pak, betul nggak Pak? Pasti Pak, karena ukuran bobot kapal kita, terus ton kapal itu sudah diukur, muatnya berapa, mampunya berapa, kalau lebih daripada itu, ini Pak, kan Bapak ya, risiko yang di depan kita. Jadi kita sebagai pawang juga harus tahu ini kan. Jangan tadi yang terlalu banyak memikirkan banyak hasil ikan, kita harus bisa saving untuk keselamatan jiwa kita. Nah ini Pak, ini bahaya ini Pak. Ada di kapal? Apakah ada ini? Ada nggak? Barang berbahaya atau beracun. Adalah yang di kapal, yang dua mesin biasanya apa nih? Racun api, racun apa kan ada nggak Pak? Biasanya kan ada nih. Minyak apa semua kan, yang ini berbahaya juga nih. WD 40 tentu apa mesin kan itu bahan kimia yang bisa. Iya. Mana orang mesin sedianya Pak kan? Yang WD 40 untuk mesin itu, ini salah satu gas itu kan? Sempat terpercik apa pasti dia mengeluarkan sama kayak kita beli cat pilok. Nah, itu cat pilok ah. Itu Pak. Paham Pak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, mohon maaf? Terkait dengan materi ini Pak? Apa yang mau dia Pak? Ini kurang saya kita Pak? Ya. Faktor angin. Berarti kita juga sebagai pawang kurang memikirkan situasi. Karena kita sudah lihat di belakangnya terbuka. Kuman error juga Pak. Iya kan? Makanya lalai manusia datang alam habis. Kan kita nggak salah nih. Itu contohnya, contoh kecil. Kita lupa tutup jendela, air hujan masuk, rusak alat navigasi. Betul nggak Pak? Itu tadi Pak. Faktor alam datangnya apabila manusia, kalau alam suka dia aja Pak. Kita katakan ini sedang itu kan gitu kan. Bisa kita halang-halangi